Hey, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kita ngomongin dunia kerja dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kamu temui. Sudut pandang HR. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang seseorang pemilik restoran. Namanya Nabila. Restorannya di Kemang, Jakarta Selatan, namanya Bibi Kelinci Kopitiam. Cute banget ya, namanya lucu. Tapi cerita di balik itu nggak lucu sama sekali. Singkat cerita, ada dua pelanggan masuk ke dapurnya, pukul karyawan, terus kabur tanpa bayar. Nah, Nabila upload CCTV ke Instagram, lapor polisi. Yang terjadi kemudian, Nabila yang jadi tersangka. Waktu saya baca berita ini, saya pikir ini pasti konten prank deh. Ternyata enggak, ini asli. Di Indonesia kejadian. Bukan di Netflix, bukan di FTV, bukan di sinetron SCTV jam 8 malam. Dari sudut pandang HR, ini adalah salah satu kasus yang paling kaya pelajaran yang pernah saya lihat. Hampir semua yang bisa salah semua. Kita berada dari awal, duduk yang nyaman, ini bakal panjang, tapi gue janji nggak bakal ngebosenin. Ada plot twist di akhir video ini. Cerita dimulai 19 September 2025. Lama banget. Malam hari, restoran Bibi Kelinci lagi ramai dengan pengunjung. Pesanan online masuk terus, dapurnya kewalahan. Terus masuk dua orang pelanggan suami istri, inisial namanya ZK, seorang gitaris terkenal, terus ada istrinya ES, seorang psikolog. Psikolog. Saya ulangi, psikolog. Orang yang profesinya bantu orang lain manage emosi, tapi malah jadi ironi. Dan ironi. Saya ulangi, psikolog. Orang yang harusnya ngebantu orang lain manage emosinya. Dan ironi ini akan terus berlanjut sampai akhir cerita. Oke, so mereka pesan 14 menu untuk dibawa pulang. Nunggu. Lama banget. Versinya Nabila ya, restoran malam itu sedang ramai. Pesanan online terus berdatangan. Tapi versinya ZK, restorannya sepi kok. Dan informasi dari pelayan katanya terus berubah-ubah. Kita nggak bisa mastiin siapa yang benar, tapi selanjutnya terekam CCTV. Setelah hampir 2 jam menunggu, ZK dan istrinya masuk dapur, area terlarang, staff only zone, dan di sana kepala dapur dipukul lengan kanannya. Chiller digebrak, karyawan diancam akan diobrak-abrik tempatnya. Gue jadi pengen nanya ke psikolognya sebenarnya. Kalau pasiennya bilang, saya suka masuk ke tempat terlarang dan memukul orang. diagnosanya apa ya? Ya nanya aja sih, ini buat keperluan akademis. Nah, jam 12 malam mereka pergi bawa 11 makanan, 3 minuman tanpa bayar sepeser pun. Tagihannya berapa? Rp530.150. Karyawan sempat ngejar sampai ke parkiran bawa mesin edisi, tapi ya mereka masuk mobil dan pergi. Rp530.150 itu nggak nyampe setengah juta. 2 orang dewasa. Yang satu gitaris terkenal, yang satu psikolog, dua-duanya kerja. Itu harga sebuah keputusan yang kemudian menghancurkan reputasi 2 karir sekaligus. Worth it. Besoknya jam 8 pagi, ZK datang ke restoran buat bayar. Nabila di luar kota, karyawannya bilang, kalau mau ngomong, langsung aja sama bos. ya udah, ZK pergi. Nggak ada permintaan maaf, nggak ada komunikasi yang clear. Terus hari berikutnya, datang lagi orang atas nama ZK juga. Minta QR code pembayaran. Terus Nabila posting di Instagram. Sudah mulai semakin meresahkan karena sudah melibatkan orang-orang suruhan. Ya, jadi yang kedua kalinya itu yang datang sebenarnya bukan ZK, tapi orang suruhan aja. Lagian kalau mau minta maaf ya datang sendiri aja, ya nggak sih? Kalau kirim orang suruhan buat minta QR code, ya itu bukan minta maaf, itu
delivery order tapi versi hutang. Oke, itu selanjut. Masih September 2025. Nabila kirim somasi lewat pengacara. Perhatikan ini ya. Nabila nggak minta uang. Dia cuma minta maaf secara terbuka lewat video. Minta maaf ke karyawan yang dipukul. Minta maaf ke karyawannya yang lagi hamil terus dibentak-bentak. Minta maaf doang loh. Seorang psikolog mencaci maki karyawan yang sedang hamil itu bukan kalimat yang seharusnya bisa ditulis di alam nyata ya. Tapi disinilah kita. Somasi nggak direspons. Nabila lapor polisi sejak 25 September 2025. Nah, habis lapor polisi, ya udahlah. Mungkin dia pikir 5 bulan kagak ada kabar ya, udah laporan. Ya udah, upload aja CCTV ke Instagram. Dan videonya viral. Besar sekali. Situs hukum online bahkan menulis sesuatu yang penting. Dia bilang apakah Nabila salah upload CCTV ke medsos? Jawabannya ya, nggak segampang itu. Kenapa? Karena Nabila udah lapor polisi dulu. Setelah lapor ya nggak ada respon selama berbulan-bulan. Jadi ya wajar banget kalau Nabila akhirnya speak up. Ya bukan buat viral, tapi frustasi. Udah nunggu lama-lama, karyawan dipukul, pelakunya masih bebas jalan-jalan. 5 bulan loh ya, dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 7 bulan malah. Dalam sekian bulan itu sebenarnya kita bisa menyelesaikan banyak hal. Nulis skripsi, belajar bahasa baru, diet sukses. Tapi polisi nggak bisa proses satu kasus yang harganya cuma 500.000. Luar biasa efisiennya. Disinilah plot twist pertama muncul. ZK yang udah viral sebagai pelanggan yang nggak bayar, nggak tinggal diam. Dia lapor balik tuh Nabila ke Bareskrim Polri. Tuduhannya apa? Mencemar nama baik karena upload CCTV. Wah. Terus 28 Februari, ya kalau dari September, Oktober, November, Desember, Februari, ya 5 bulan ya. Setelah kejadian, Nabila akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Jadi polisi 5 bulan gak gerak nih atas laporannya Nabila. Yang karyawannya udah dipukul, yang orang makan gak bayar. Terus tiba-tiba setelah viral, Nabila jadi tersangka. Wow, ini keajaiban administratif yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Terus yang lucu, si ZK ini minta 1 miliar sebagai syarat damai. 530.000 jadi 1 miliar. Ini bukan inflasi, bukan kenaikan harga BBM. Ini markup yang bahkan startup aja nggak berani ngelakuin. Anggota Komisi 3 DPR, Rikwanto, menyebut ini sebagai presiden buruk hukum Indonesia. Dia bilang, dia menganalogikan kayak gini, ada orang lapor polisi karena kemalingan, ada bukti CCTV-nya. Polisi nanya, kamu udah izin belum ke malingnya? Oh belum, sini kamu saya tangkap karena melanggar UU ITE. Oke, mari kita bicara tentang gajah di dalam ruangan, yaitu sistem hukum kita. Gua nggak buta, memang ada 2 sisi cerita dan fakta di sini. ZK punya versinya, Nabila punya versinya juga. Dan mungkin ada hal-hal yang kita nggak tahu. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dibantah. Karyawan dipukul, ada CCTV, terekam jelas. Dan sistem hukum kita memungkinkan pelaku untuk melaporkan balik dari korban menjadi tersangka, dan secepat itu. Jadi ZK dan ES ditetapkan sebagai tersangka pencurian di Februari. Bayangin, laporan di September, jadi tersangka di Februari. Setelah viral. Dan setelah viral juga, ZK dan ES melapor balik di tanggal 28 Februari. Itu berselang 4 hari. Bayangin dari 5 bulan nungguin pelaku menjadi tersangka, tapi pelaku melaporkan balik tersangka hanya butuh waktu 4 hari. Yes! Viral for justice. Emang semuanya harus viral.
Undang-undang ITE, khususnya pencemaran nama baik, memang udah lama dikritik para ahli hukum. Karena gampang banget dipakai buat membungkam orang yang speak up. Kasus Bibi Kelinci ini contoh nyata yang akan selalu diingat dalam hukum digital Indonesia. Oke, ceritanya sebenarnya nggak berakhir di penjara. Mereka berdua sama-sama melepaskan laporannya. Mereka sama-sama mengambil jalan damai. Emang Nabila sejak awal juga dia hatinya hatinya tuh baik. Dia sempat kan setelah lapor 5 bulan diem ya, karena dia ya percayalah sama sistem keadilan di Indonesia. Tapi karena nggak ada kabar, dia posting CCTV-nya. Nggak lama 4 hari kemudian dia jadi tersangka. Dan itu juga dia bikin video nangis-nangis gitu ya. Jadi Nabila sendiri sebenarnya hatinya cukup lembut ya. Terus ZK dan ES juga sama, nggak lagi tersangka. Semua konten di medsos sama-sama sepakat yuk dihapus aja yuk gitu. Nabila keluar dari gedung kepolisian sambil berkata, "Saya maafin semuanya. Saya mau tidur." Ini adalah kalimat paling manusiawi yang pernah saya dengar setelah 5 bulan drama. Bukan di press conference, bukan di pidato panjang. Kalimat yang singkat, saya mau tidur. Dan saya relate 1000%. Ironinya, perdamaian ini dilakukan oleh orang yang sama yang menetapkan Nabila sebagai tersangka, Bareskrim. Ada paksaan nggak di sana ya kira-kira? Oke, gue nggak akan ngasih 10 HR tips atas kejadian seperti ini, tapi ada beberapa hal yang penting yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah sistem hukum kita punya celah yang dipakai orang yang salah buat ngebalikin posisi. Ini bukan opini, ini fakta, diakui oleh DPR. Kalau Undang-Undang ITE nggak direvisi serius, ini bakal terus terjadi. Yang kedua, di era digital seperti sekarang ini, speak up itu adalah sebuah hak. Tapi haknya juga butuh strategi. Nabila nggak salah dengan ngeposting video itu. Tetap dia butuh perlindungan hukum. Bukan karena dia salah, tapi karena sistemnya belum bisa adil. Yang ketiga, konflik itu diselesaikan dengan komunikasi. Tuh. Lo kalau mau bayar, bilang. Jangan diem-diem aja. Bukan transfer tanpa konfirmasi. Bukan minta ganti rugi 1 miliar. Komunikasi yang jelas, yang jujur, yang transparan. Kasus Bibi Kelinci ini bukan soal restoran, tapi soal kebebasan bersuara. Dari pemilik bisnis, dari pekerja, dari siapapun. Tanpa takut kena masalah balik. Dan ya semoga keadilan terus bergerak ke arah yang benar. Dan semoga Nabila tidur nyenyak malam ini. Peace.